Yo, привет Sobat Belajar Rusia Indonesia. Sekarang saya ada di pusat kota Moskow. Kita akan ngeliat sambil jalan-jalan, jalan kaki, suasana di kota Moskow menjelang tahun baru. Oke, jadi hampir di setiap pintu metro itu subway atau kereta bawah tanah itu biasanya udah berdiri. Kalau kita bilangnya kayak pohon Natal gitu ya. Sebenarnya mereka bukan pohon Natal. Buat orang Rusia itu pohon tahun baru. Karena mereka nggak banyak yang merayakan Natal. Karena Rusia bukan negara beragama begitu ya. Negara yang sekuler banget. Tapi mereka lebih merayakan tahun baru, karena tahun baru buat orang Rusia itu adalah momen tradisi keluarga. Jadi dimana keluarga itu ngumpul, terus makan bersama, terus dengerin pidato selamat tahun baru dari presiden jam 12 kurang 15 biasanya. Terus merayakan tahun baru pas jam 12 teng. Itu momen biasanya bersejarah tiap tahun yang dirayakan oleh tiap keluarga di Rusia. Nih, ini kita ada di Metro Novokuznetskaya. Di depan udah berdiri pohon Yolka ya. Yolka itu pohon cemara ya. Lambang tahun baru ya. Dia lebih ke tahun baru. Nah, di daerah sini Piatnitskaya sama seperti di daerah-daerah center lain, itu banyak banget gedung bersejarah. Ini saya kasih salah satu cerita pendek. Kalau di Moskow teman-teman melihat gedung seperti ini yang tingginya hampir sama, terus tiba-tiba di tengahnya bolong atau di tengahnya itu gedungnya baru, itu biasanya di gedung baru itu atau yang di bagian bolong itu dulu kena bom dari serangan udara tentara Nazi Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian mereka coba membangun itu mirip kayak gedung di samping kiri kanannya untuk apa ya, semacam konservasi bentuk yang lama gitu, kayak rehabilitasi atau renovasi, menyerupai gedung bersejarah yang lama. Jadi banyak sekali di sini gedung-gedung bersejarah yang dari masa Imperia Rusia ya, atau Imperium Rusia, kerajaan dulu. Ya. Di sini dulu biasanya banyak sekali embassy yang kemudian akhirnya dipindahkan ke daerah Mosfilmovskaya. Kenapa dibilang Mosfilmovskaya dari kata film? Karena di situ kayak Hollywoodnya Rusia gitu atau Soviet, gede banget. Nah, di sekitar itu dulu hutan dan dijual ke embassy. Dulu kita sempat ditawari juga, tapi kita menolak dan akhirnya kita masih di embassy yang sekarang yang masih sewa gitu ya, belum punya sendiri. Itu sekarang masih dalam proses. Nah, misalnya ini contohnya nih. Ini objek kulturного наследия. Cara bacanya gitu ya, регионального значения. Ini ya, objek kulturного наследия регионального значения. Jadi objek peninggalan sejarah budaya regional ya. Городская усадьба. Усадьба itu kayak taman kota. Abad ke-17 sampai ke-19. Ya, jadi служебный флигель atau kantor dari Vargin, yaitu salah satu kantor urusan regional gitu ya. Здесь 1854 до 1855 года жил и работал Лев Николаевич Толстой. Jadi di sini pernah tinggal dan bekerja Lev Tolstoy ya, salah satu sastrawan terkenal zaman epoch Rusia ya. Dan dari tahun 80 находится филиал музея Leva Tolstoy ya. Jadi dulu ini cabang museum Lev Tolstoy ya, pengarang besar, sastrawan dan tokoh budaya besar Rusia ya. Oke, kita lanjut. Nyebrang Sungai Moskow
Ya teman-teman, ini sungai ini mengelilingi Kremlin sebagai pusat utama pemerintahan dulu pada zaman kerajaan. Kalau lihat di ujung sana, ya itu ada gereja yang putih gede. Itu dulu waktu zaman Uni Soviet sampai 98 itu dijadikan kolam renang. Ya, kolam renang open air gitu, terbuka. Sekarang fungsinya dikembalikan jadi gereja lagi. Biasanya orang Rusia dari daerah pun datang gitu ke Moskow cuma untuk melihat konser-konser atau pameran dan lain-lain. Ini salah satu dikasih Yolka juga. Yolka tuh pohon cemara ya. Nah, ini salah satu hiasan juga. Kita udah mau melewati jembatan kedua ya. Nah, di sini tuh emang wajib nyebrang pada tempatnya, teman-teman. Karena bahaya, mobil bisa sembarangan aja nabrak. Meskipun mereka juga punya ada aturan apa pejalan kaki itu prioritas gitu ya. Di art objeknya kayak begini. Ya. Keren banget ya. Kita masuk ya. Yo. Nah, lanjut lagi. Oke. Biasa ini akan macet terus sampai ntar jam 7 malam, karena biasanya orang udah mulai pada pulang kerja lebih awal untuk beli hadiah persiapan untuk tahun baru. Kenapa? Karena tahun baru itu pesta besar banget buat orang Rusia, salah satu pesta besar, pesta keluarga lah. Nah, ini dia nih, cantik banget kan, Gereja Saint Basil. Oh, kita harusnya nyebrang dari sini. Oke lah, kita coba nyebrang. Ya, pas hijau, keren. Ya, nah loh. Ini mobil udah terlanjur maju. Kacau nih ya macetnya. Coba tulis di komentar teman-teman, apakah pernah melihat macet yang lebih parah dari ini? Coba lihat, ini jalurnya udah gede banget. Kalau di Jakarta masih wajar ya, kayak 3 jalur atau 2 jalur, ini 5 jalur teman-teman. 4-5 jalur masih macet dari arah mana aja, tapi ke arah pusat kota biasanya enggak. Nah ini hari ini cuacanya nggak begitu dingin karena dia turun salju, sempat turun salju tadi ya, kayak grab gitu, jadi kayak butiran grab itu kayak salju butir yang kalau apa disertai angin itu juga agak bahaya juga untuk mobil karena kaca bisa pecah kadang-kadang atau retak minimal. Nah ini sebelah kanan kita nih gedung bagus ini yang panjang. Ini gedung Hotel Balchuk Kempinski. Dulu Kempinski, sekarang Balchuk Kempinski. Kalau saya punya Jerman atau Austria. Nah di komplek ini sedang dibangun. Saya kurang tahu ya. Dulu ini sebelum ada gedung ini dia tuh teritori Hotel Moskow namanya, Moskwa, yang direncanakan akan diisi 10.000 lebih kamar. Ini hotel terbesar mungkin seandainya waktu itu jadi. Terus kemudian Uni Soviet bubar. Akhirnya ini jadi tanah terbengkalai begitu aja. Dan sekarang dibangun kembali. Ini baru-baru aja, baru sekitar 2-3 tahun dibangun ya. Tapi cepet banget bangunnya dan keren banget jadinya.
Mudah-mudahan kalau udah jadi kita bisa masuk ke situ. Oke. Sorry ini suara saya agak ngos-ngosan soalnya nanjak. Nah, suasananya begini nih. Aduh, yang kita tuju tuh yang di sana di ujung. Tuh bagus banget tempatnya ya. Tapi kita lihat dulu nih sekitar sini nih. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan saya sekarang di situ, itu tempat konser namanya Zariaje. Karena di situ ada Park Zariaje atau Taman Zariaje yang terkenal tuh ada 3 tempat. Satu, restoran Zariaje karena di situ ada semacam all you can eat, semua harganya 400 rubel doang. 400 tuh kayak cuma 80.000. Dan yang ada kubah itu tempat konser terbuka dan ada kayak taman yang kalau dilihat dari atas itu menyerupai peta Rusia dari atas. Terus ada concert hall juga di bawahnya dan ada jembatan yang terkenal tuh yang ada lampu-lampunya. Itu jembatan tanpa tulang kita bilangnya. Karena dia bisa kokoh berdiri tanpa tulang. Gimana ngebangunnya? Nah, itu teman-teman yang arsitek mungkin bisa kasih komentar atau yang ngerti soal arsitektur. Nah, sekarang kita lihat nih. Gila. Saya aja udah hampir 20 tahun ya di Rusia. Enggak sih, baru 15-an. Tapi saya selalu amazed dengan pemandangan ini. Khususnya itu, lihat tuh bagus banget. Ya, yang ada bendera itu tuh Binagraha ya, kayak ruang kerjanya presiden. Ini tembok terendah di seluruh benteng Kremlin. Kenapa dibilang Kremlin? Karena berasal dari kata Kreml, artinya kokoh atau benteng. Ya, untuk pertahanan. Kenapa dibikin sungai? Untuk pertahanan dulu pada saat tapi sungai ini alami gitu ya, hanya dipatok gitu. Pertahanan terhadap Mongol dan Tatar waktu saat mereka sempat mau dijajah oleh Mongol dan Tatar. Nah, di ujung sana itu Moskwa City yang gedung-gedung bertingkat mewah pencakar langit. Itu Moskow City, Moskwa City bilangnya. Samping kirinya ada salah satu gedung yang tanpa spilka dan tanpa bendera, tanpa bintang gitu ya. Itu salah satu dari Seven Sisters. Tentang Seven Sisters nanti kita terpisah akan bahas. Itu 7 bangunan yang mengelilingi pusat kota Moskow. Nah, inilah Kremlin dan Glavnaya Yolka atau pohon Yolka atau pohon cemara utama untuk Rusia itu ada di dalam komplek Kremlin. Itu yang ada samar-samar mungkin kelihatan nggak ya, di dekat gereja Assumption ya, sama gereja Koronasi yang putih. Ini ada 4 komplek gereja di sini yang semuanya itu bersejarah karena ada sejarahnya dari zaman dulu kerajaan Rusia ya. Nah, tujuan kita ke situ. Yuk. Iya. Pas lampunya dinyalain, teman-teman. Guys, keren banget kan? Lampu jalan udah nyala semua. Kita sekarang sudah sampai di depan gereja Saint Basil ya, bahasa Inggrisnya Saint Basil. Apa yang menarik dari gereja ini? Di dalam gereja ini banyak peninggalan dan artefak dari zaman kerajaan Rusia dulu, khususnya zaman Ivan Grozny atau Ivan the Terrible kalau dalam sejarah Rusia. Ini gereja yang indah banget. Di dalamnya itu lukisan-lukisan tangan, di luarnya juga sebenarnya. Dan ada keunikan mirip seperti Istana Sultan di Yogyakarta yang nyemennya itu katanya pakai putih telur. Nggak tahu percaya nggak ya, tapi saya sih percaya aja lah. Nah, kalau lihat itu di atas, di antara ini menara ini dan menara yang tinggi ini, itu di tengah ada namanya menara Tsarskaya Bashnya. Kenapa dibilang Tsarskaya Bashnya? Karena biasanya dulu pada saat penghukuman atau pengadilan orang atau pengumuman, raja bisa ngintip dari situ, ngelihat dari situ tuh. Itu keren banget.
titik yang menarik di sini. Ini gedung sambungannya GUM atau toko universal punya negara yang dari sini. Ini utamanya. Ini baru selesai dibangun pada 2 tahun lalu. Di sini ada sumur besar namanya Lobnaye Miasta. Kenapa dibilang Lobnaye Miasta? Karena berasal dari kata lob. Lob itu jidat, karena bisa ngelihat jidat dari situ. Karena itu tinggi ya. Dan raja biasanya ngelihat juga. Nah, ini namanya Spasskaya Bashnya. Bashnya itu menara spas ya, menara keselamatan gitu. Karena tahu sendiri, kita tahu bahwa budaya Rusia dipengaruhi juga oleh budaya Ortodoks, kekristenan Ortodoks. Jadi di situ ada, di atas pintu masuk ada foto Nabi Isa atau Yesus gitu ya, Tuhan Yesus. Buat orang Kristen, penyelamat gitu. Spas itu menyelamatkan ya. Spasci ya. Bisa dilihat di situ, pas di atas itu ya. Nah, pohon-pohon cemara ini yang berdiri ini bukan begitu aja, tapi dia berdiri karena dianggap sebagai kota orang mati. Nanti saya akan tulis namanya apa. Jadi di situ dikubur, di situ ada makam-makam tokoh-tokoh besar Soviet termasuk Stalin, dan di situ yang kayak piramid itu, di situ disemayamkan Lenin dalam yang sudah dililinkan, dijadikan lilin gitu ya, diawetkan. Tapi sekarang lagi ada banyak perdebatan antara negara dengan agama Kristen Ortodoks dan agama Islam, karena agama Kristen Ortodoks dan Islam minta agar itu dikuburkan gitu, karena supaya normal sebagai orang gitu ya. Nah, di atas itu ada bendera di mana presiden bekerja. Biasanya kalau presiden nggak ada di situ, benderanya diturunkan. Oke, lalu yang merah di ujung itu adalah Historichisky Muzey atau Historic Museum of History of Russia, museum sejarah Rusia. Dan ini GUM yang berlampu-lampu ini. Dan biasanya setiap mulai dari akhir November sampai pertengahan Januari ada pasar malam di sini guys. Dan anak-anak semua gratis ikut semua permainan di situ. Tapi kalau makanannya atau minuman di situ bayar ya. Nah, inilah lapangan merah. Kenapa dibilang merah tapi kok warnanya nggak merah? Karena merah dalam bahasa Rusia artinya bagus, cantik, indah, sempurna ya, dari kata keras ya, keras. Misalnya cantik itu krasiva ya, atau krasivi kalau cowok ya. Terus sempurna prekrasne ya. Makanya krasne ploshchad ya, bukan berarti merah tapi lapangan sempurna, indah gitu dan lain-lain. Ya karena memang lapangan ini dikelilingi oleh objek-objek yang indah, yang sempurna, yang bagus, cantik gitu. Kita coba masuk sebentar ke teritori pasar malam. Yuk. Ya, ini dia penampakan pintu masuk pasar malam, atau apa ya, kayak pasar seni atau pasar malam gitu loh. Itu tadi yang cemara-cemara itu, yang makam tadi itu saya baru ingat, nekropol ya. Nekropol dari bahasa Yunani artinya kota orang mati ya, nekropol. Seperti ini nih. Keren banget kan? Inilah suasana menjelang tahun baru di ibu kota Rusia. Ya, dan satu lagi di lapangan merah ini juga biasanya di samping pasar malam itu ada katok. Katok itu bukan celana dalam bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Rusia katok itu ice skating yang disediakan gratis untuk warga negara Rusia, untuk warga kota Moskow khususnya ya. Dan itu bisa kita lihat di sini, bisa sedikit kelihatan di sebelah situ ya.
Itu bagus banget, bahkan itu dilengkapi dengan alat untuk latihan berbentuk penguin gitu untuk anak-anak, untuk latihan ice skating. Gitu aja ulasan dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mampir di channel Belajar Rusia Indonesia. Kalau baru mampir, silahkan tekan subscribe supaya bisa ngikutin video-video menarik lainnya. Tekan tombol like kalau kamu suka video ini dan pengen lagi ulasan tentang kota Moskow dan tempat-tempat menarik di kota Moskow dan di Rusia pada umumnya. Dan Senastupayushim Novim Godom, atau selamat menjelang tahun baru. Paka-paka.